Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Tahukah kalian apa bedanya antara bernapas dengan respirasi? Bernapas adalah memasukkan gas oksigen dari udara dan mengeluarkan gas karbon dioksida melalui alat-alat pernapasan yang dimulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus yang kita kenal sebagai paru-paru. Sedangkan respirasi merupakan proses yang menghasilkan energi oksigen yang masuk melalui peristiwa bernapas. Ini digunakan untuk mengoksidasi glukosa menjadi gas karbon dioksida dan uap air serta energi dalam bentuk ATP. Energi inilah yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi ini akan dikeluarkan melalui alat-alat pernapasan yang kita kenal sebagai aktivitas bernapas. Di manakah tempat terjadinya respirasi? Respirasi terjadi di dalam sel, terutama di dalam organel sel mitokondria. Berikut adalah reaksi kimia respirasi. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Energi ini dalam bentuk ATP, jumlahnya 36 ATP. Bagaimana reaksi kimia respirasi ini terjadi? Kita akan bahas lebih detail di bab metabolisme di kelas 12. Berikutnya, mekanisme pernapasan. Respirasi atau pernapasan selalu berlangsung setiap saat karena sistem pernapasan diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf bawah sadar. Lalu bagaimana proses masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru dan sebaliknya? Kita ingat bahwa sifat udara adalah bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara udara dalam rongga dada dan udara di lingkungan. Apabila tekanan udara di luar tubuh lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan udara dalam rongga dada lebih besar, udara akan bergerak keluar. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Coba kalian jelaskan perbedaan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut berdasarkan gambar berikut. Lalu bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus atau paru-paru? Oksigen yang terkandung dalam udara pernapasan larut dalam lapisan air yang ada di permukaan dinding alveolus. Selanjutnya, oksigen terlarut itu berdifusi melintasi sel-sel epitel dan sel-sel endotelium kapiler untuk masuk ke dalam plasma darah. Di dalam plasma darah, oksigen berdifusi masuk ke sel-sel darah merah atau eritrosit dan berikatan dengan hemoglobin dan membentuk oksihemoglobin dengan reaksi sebagai berikut. 1 molekul hemoglobin mengikat 4 molekul oksigen. Selanjutnya, oksihemoglobin akan dibawa oleh darah keluar paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung. Jantung akan memompa darah yang mengandung oksigen tersebut ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Dari arteri, oksihemoglobin masuk ke pembuluh kapiler lalu masuk ke dalam sel. Di dalam sel, oksihemoglobin akan pecah dan oksigen akan digunakan untuk melakukan respirasi seluler. Sementara itu,
gas karbon dioksida hasil dari respirasi seluler akan berdifusi masuk ke eritrosit dan masuk ke sistem peredaran darah yang dibawa oleh pembuluh vena kembali menuju jantung, dan dari jantung akan dipompa menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk dikeluarkan ke udara luar. Pengangkutan karbon dioksida oleh darah dapat melalui 3 cara. Coba kalian jelaskan 3 cara pengangkutan karbon dioksida. Kelainan atau gangguan pada sistem respirasi antara lain asfiksia, bronkitis, emfisema, asma, kanker paru-paru, fibrosis sistis. Infeksi oleh bakteri atau virus antara lain TBC, pneumonia, influenza, SARS, dan COVID-19. Coba kalian cari tahu tentang kelainan atau gangguan pada sistem respirasi tersebut. Patologi sistem pernafasan antara lain trakeostomi. Trakeostomi adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Trakeostomi biasanya dilakukan pada penderita difteri akut. Berikutnya, pulmotor. Pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Pulmotor biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam atau shock karena sengatan listrik. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Berikutnya, terapi oksigen hiperbarik adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan untuk membantu proses penyembuhan luka ataupun proses anti penuaan. Demikianlah pembahasan materi tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Sebagai bahan diskusi, kalian cari informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan materi terbaru dari Ibu. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.